Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada kaitannya dengan penelusuran kasus guru SD 03 Tambak Romo yang bermasalah dengan permasalahan kriminal pidana. Mengandung pengertian bersama di Dinas Pendidikan Kabupaten Pati dan menjadi konkursus yang semestinya menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan. Mohon pengertian bersama bahwa pendelegasian tugas itu cukup ada dalam satu koridor kewenangan saja. Jadi tidak saling melempar batu seperti ini, sebab dengan keluarnya dari kewenangan itu namanya pelanggaran, penyalahgunaan, dan penyimpangan. Dan yang menjadi hak bagian saya untuk menuntut balik siapapun yang mempermainkan. Fungsi daripada aparat negara adalah untuk melakukan pelayanan, pengabdian masyarakat, bukan merusak tatanan peraturan kemasyarakatan, sedangkan landasan masyarakat adalah keluarga. Jadi bagi saya campur tangan dinas pada aturan dan tata cara manajemen keluarga saya adalah salah besar, di mana saudara IWW secara yuridis formal, secara hierarkis tidak berdiri sendiri dan dibangun atas dasar keluarga. Bahkan sampai dengan sekarang pun, walaupun mungkin statusnya itu bercerai atau janda, itu tentunya kita masih punya hak mutatis mutandis. Kalau tidak atas dasar itu dan alasan yang jelas, maka saya akan perkarakan semua ini. Ini yang jelas adalah suatu bentuk pembangkangan, suatu bentuk pengkhianatan, penipuan, penjajahan kepada saya dan penghinaan. Sedangkan dalam undang-undang penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Untuk itu menuntut lepas dari suatu penjajahan. Kalau memang perkawinan itu yang penjajahan, saya tanpa visi, tanpa motivasi yang jelas, maka kompensasinya juga harus jelas. Di situ adalah adanya suatu perampasan dan pemerasan. Berkali-kali saya tegaskan, saya jelaskan bahwa dalam keterangan saya kepada Bapak Kapolsek, agar supaya Bapak Kapolsek berkenan untuk berkoordinasi dengan Kepala Dinas bahwa dalam fatsun permasalahan ini itu tidak menjadi satu. Jadi mestinya bagaimana lagi saya harus menerangkan dan bertemu di garis konflik dan tidak bertemu di jadi permasalahan resolusi. Maka kalau tidak diputuskan, ya monggolah di bawah ini kita sampaikan persoalan dengan kronologis di pengadilan, biar hakim yang menetapkan putuskan dan bukan di pengadilan agama. Sebab saudari Wiwi bukan orang bebas, bukan orang biasa, tapi melainkan adalah PNS. Jadi status istri orang waktu itu masih mengikat, dan beberapa ada urusan administratif, urusan birokratis, keuangan, ekonomi, politis, sosial, kemasyarakatan. Jadi saya kira tidak bisa kita menguji coba atau membuat teka-teki kasus, karena kepolisian pun sampai sekarang menunggu kejelasan dari persoalan ini akan diurus dan dibuktikan oleh dinas sendiri. Apa benar ada KDRT, apa benar minggat itu benar, apakah ada perselibatan dan sebagainya. Jadi kita minta tolong adanya indikasi masalah yang dirakit atau dirancang oleh saudari Wiwi ini sendiri menjadi bom waktu, karena yang memanfaatkan kasus ini tentu banyak yang menunggangi, terutama di dinas, sangat banyak yang terlibat campur tangan dalam perkara ini. Kenapa hal ini urgen saya sampaikan kepada Bapak Kapolsek Tambak Romo, yang jelas dan semua orang tahu adalah kasus dugaan perselingkuhan, perzinahan masif yang dilegalkan atau ditutup-tutupi. Lalu apa fungsi dinas yang dinas lakukan di dalam hal pembinaan untuk memperbaiki moral dan etika PNS jika perundang-undangan perkawinan dan peraturan dinas tidak mengatur dan menjadi benteng terakhir. Kalau ini dikabulkan, semua wanita di dinas kerja di Tambak Romo diceraikan saja dari semuanya.
Jadi kalau ada orang bermasalah langsung diceraikan gitu kan gampang. Kalau ada masalah dengan suaminya diceraikan gitu. Jadi tidak ada upaya pembinaan dan penyelidikan mendalam, melainkan atasannya tanda tangan begitu saja udah selesai. Jadi kalau menginginkan makan ya diceraikan, kalau mau menginginkan minum diceraikan, kalau menginginkan ekonomi diceraikan. Jadi ini tidak ada solusi yang hierarkis, maka tentu saja kita harus bijaksana memberi kompensasi atau memberi ganti rugi, hingga apa urusan negara, apa urusan keluarga harus diteliti. Jangan sampai semuanya ini menjadi penalarannya terbalik atau seperti kusir jaran dan sama-sama menutupi isu atau kecurigaan atau aroma sesuai dengan dasar cerai gugat yang disampaikan. Lah kok enak saja, bebas-bebasan ngeloyar rono ngeloyar rene, ngelanggar aturan dan dibebaskan dari peraturan. Jadi ingat ini, bahwa Ibu ini seorang panutan, seorang PNS, jadi tidak patut dan tidak punya aturan seperti itu ya harus dipresif atau ditekan. Karena di sana ada produk hukum, ada produk peraturan terkait pelanggarannya, yaitu mementahkan hukum yang sangat membahayakan bagi penyelenggara negara. Jadi tolong, ini adalah peringatan untuk diperjelas dan sungguh adalah suatu pelanggaran etika disiplin yang sangat berat dan perlu untuk diketahui bersama oleh para pihak bahwa saudara Ibu ini memiliki permasalahan yang serius, yaitu utang-utang di perbankan, dan dia memakai saham nama saya untuk menggulirkan beberapa uang di bank maupun di koperasi, di BTPN, BRI, BNI, BPD, dan waktu itu Fastabik maupun Bukopin. Jadi kalau nilai utangnya itu sangat fantastik dan yang meng-ACC itu karena atas persetujuan saya dan beberapa, maka jangan-jangan yang memakai uang, yang memanfaatkan uang itu adalah mereka, bukan saudara Ibu sendiri. Jadi dalam hal ini dinas, jika memang terbukti terlibat di dalam masalah ini, maka bisa saya tuntut di kepolisian dan kejaksaan. Sebab tujuan dari awal verjaring itu bukan perceraian, dan cerai itu hanya pengalihan daripada permasalahan. Jadi dia kira begitu cerai terus tidak ada permasalahan. Permasalahan setelah perceraian itu pun bisa dilakukan, karena delik aduan kemarin yang ditawarkan katanya menunggu adanya perceraian. Jadi ada perceraian itu menjadi dasar daripada tuntutan ini berjalan. Jadi kita meminta dinas untuk tidak berpura-pura tidak tahu akan masalah ini. Dinas seharusnya rasional dan dapat menilai masalah ini dengan prioritas dan cara penyelesaian bagaimana terkait dengan utang-utang dan tanggungan yang ditanggung oleh saudari Wiwi kepada saya dan keluarga saya atau kepada konsorsium atau orang lain. Saya tidak pernah menjumpai orang seruat ini, Pak. Saya baru tahu bahwa ternyata Wiwi ini sangat ruwet dan mengaku orang selamanya benar dan tidak pernah salah, dan tidak pernah menemui orang yang selamanya salah. Pasti saya kira berimbang. Memang kalau benar ya harus dipertanggungjawabkan, kalau memang salah ya harus dipertanggungjawabkan. Itu kalau memang ada pembinaan. Maka dari ini saya sebelum menanggapi nota gugatan waktu itu, saya sudah menahan diri dan saya mau tanya kepada para pihak, apakah Dinas Pendidikan adalah mutlak benar dan apa yang saya lakukan mutlak salah. Silakan dibuktikan nanti di pengadilan. Yang semestinya juga kita introspeksi apa adanya, apa benarnya saja, apa salahnya. Ya, kalau memang sampai saudari Wiwi ini terbukti KDRT dipukul suaminya, jangan-jangan diurus pukulannya tetapi buntut permasalahannya tidak diurus. Kenapa kok sampai dipukul? Kalau memang omongannya bisa menjaga, sikapnya bisa menjaga, dan tingkah lakunya bisa dijaga, ya nggak mungkin kalau tidak dipukul. Ya karena memang sangat keterlaluan, oleh karena nyeleweng, karena keluar dari jalur di mana yang bertanggung jawab dalam otoritas aturan dan kekuasaan. Kalau disepelekan, diremehkan terus menerus, ya bisa capek, lalu sakit hati, lalu bahkan sampai mati. Selanjutnya bahwa tolong ini Bapak Kapolsek dapat memanggil Saudara Sutopo
untuk memberi keterangan dan mencermati masalah ini, dan kita proses perkara pokoknya yaitu kasus penculikan perampasan yang dilakukan oleh oknum itu di Mojolawaran, dan memang menjadi pemicu dan benar-benar terjadi bahwa di sana ada saksi yaitu masyarakat di Mojolawaran Gabus. Dan artinya saudara IWW memang sudah melakukan drama watak seperti itu dengan modus persekusi-eksekusi untuk menghindari berbagai tuduhan, berbagai serangan, berbagai tuntutan, sehingga membawa lari semua aset rumah tangga saya dan keluarga saya, melakukan penipuan dan pencurian, penggelapan, dan melakukan serangkaian sindikat mafia dengan modus penculikan, pelarian dirinya sendiri bersama-sama dengan oknum anggota polisi atas nama Bribka Bambang Permadi sebagaimana saya sebutkan. Lantas di dalam mengajukan syarat tebusan minta 600 juta melalui kurir-kurirnya, diantaranya adalah Rakiman Bude, Suntari, dan lain sebagainya, yang itu pengen merekayasa kasus ini menjadi kasus yang bertumpuk-tumpuk. Kita melihat banyaknya rangkaian kasus ini bukanlah suatu kasus, tapi ini kriminalitas berat. Jadi banyaknya rangkaian kasus kriminal ini yang diduga melibatkan Dinas Pendidikan Tambak Romo ini harus diusut secara tuntas, jangan sampai ada yang mengecoh gugat cerai menjadi kecohan. Jadi permasalahan tetap permasalahan, karena di dalam pernikahan dipermainkan oleh orang lain, saya dihinakan dan dinistakan, didoxing, dan dibully beramai-ramai, dan berbagai macam-macam masalah yang sengaja dihembuskan, yang tak ada yang melerai, semuanya melihat saja. Waktu itu saudara Mukhid hanya malah membumboni saja atau ngububi persoalan yang kecil itu. Saya dieksploitasi, uang-uang saya disita, uang-uang saya diambil dan tidak dipertanggungjawabkan, dan semua rahasia saya digelar di luar oleh saudara IWW. Maka saya bicara ya salah, tidak bicara ya salah. Jadi dalam hal ini saya akan menghadapi semua jenis kalau ini dianggap kesalahan. Jadi tolong kepolisian untuk memerhatikan daripada aduan saya, karena di situ ada produk hukum yang perlu ada pembuktian, yaitu dokumen yang jelas yang harus diurus di kepolisian. Yang jelas saudari IWW melakukan penipuan, pencurian, dan penggelapan secara membabi buta kepada kami dan keluarga kami, di mana kasus hukum buntut pencurian, penggelapan, membawa lari aset saya dan sertifikat saya ini harus diusut tuntas. Yang kedua adalah terkait dengan 277 menggelapkan orang atau membuat seseorang serba tidak tentu. Tentunya ini semakin jelas statusnya dan semakin jelas perkaranya. Indikasi bahwa kenyataannya bahwa oknum Quraisy Tambak Romo ini saya kira hilang martabat, hilang nurani, dan tindakan adalah asusila, melacurkan diri dengan hidung belang dengan rekan-rekan sejawat dan oknum-oknum lain yang tercatat diteliti di divisi Propam, yaitu adanya indikasi dugaan percabulan, perselingkuhan, perzinahan yang dilakukan oknum guru yang dimaksud di atas dengan sangat merugikan banyak pihak dan memalukan banyak pihak, terutama dinas. Maka dengan laporan tertulis ini harapan saya juga Dinas Pendidikan mencermati dan menindaklanjuti laporan terkait oknum guru yang mencoreng wibawa wajah pendidikan, dunia pendidikan Kabupaten Pati. Demikian harapan kami demikian harapan ini untuk dapat ditindaklanjuti sebagai pihak-pihak. Tentunya saya sampaikan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.